Assalamualaikum teman-teman, kembali ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau bicara tentang bisakah buruh menolak bila di PHK. Untuk itu saksikan video berikut ini. Jangan lupa sebelumnya di subscribe agar dapat berkembang channel ini, memberikan informasi seputar perburuhan dunia serikat pekerja di Indonesia. Pertemuan kali ini saya akan membicarakan bahwa banyak kejadian buruh yang sebenarnya belum siap untuk di PHK. Tapi apa boleh buat? Apakah itu PHK karena indisipliner atau PHK efisiensi? Pada dasarnya setiap PHK itu diatur dalam Undang-Undang 13 yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau lain sebagainya. Diatur di dalam pasal 150 Undang-Undang 13 2003 bab 12 pemutusan hubungan kerja pasal 150. Jadi ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 151 ayat 1, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Ayat 2-nya, dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh. Ayat 3, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja / buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu pasal 150. Adapun 152 Undang-Undang 13 2003 pasal 152 ayat 1, pemohon penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. Ayat 2, permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2. Ayat 3 pasal 152 Undang-Undang 13 2003 mengatakan bahwa penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Jadi kalau antara pihak pengusaha dan pekerja sepakat, tentunya tidak perlu penetapan dari PHI, ya, Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian kalau tadi pasal 152, pasal 153 Undang-Undang 13 2003 memuat ayat 1, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan A, pekerja / buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara berturut-turut. B,
pekerja garis miring buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan C. Pekerja garis miring buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. D. Pekerja buruh menikah. E. Pekerja garis miring buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. F. Pekerja garis miring buruh mempunyai pertalian darah dan garis miring atau ikatan perkawinan dengan pekerja garis miring buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. G. Pekerja garis miring buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja, serikat buruh, pekerja buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. H. Pekerja garis miring buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. I. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. J. Pekerja garis miring buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Itu ayat 1 yang pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja. Pasal 153 ayat 2, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja garis miring buruh yang bersangkutan. Adapun pasal 154 155 berbunyi sebagaimana berikut. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 tidak diperlukan dalam hal A. Pekerja garis miring buruh masih dalam masa percobaan kerja bila mana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya. B. Pekerja garis miring buruh mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya ketekanan garis miring intimidasi dari pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali. C. Pekerja garis miring buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. Atau D. Pekerja garis miring buruh meninggal dunia. Pasal 155 ayat 1, pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2 batal demi hukum. Ayat 2, sebagaimana putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja garis miring buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Ayat 3, pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja garis miring buruh yang bersangkutan dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja garis miring buruh. Jadi dalam proses menunggu penetapan bisa jadi si pekerja dirumahkan, diskorsing, tapi tetap dengan membayar gaji upah sebagaimana diberikan. Kemudian pasal 158 ayat 1, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja garis miring buruh dengan alasan pekerja garis miring buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. A. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. B. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. C. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan. D. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
E. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. F. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. G. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. H. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. I. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Atau J. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Itulah pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi buat teman-teman yang belum tahu aturan Undang-Undang 13 tahun 2003 ini, mudah-mudahan dapat tenang bekerja. Lakukanlah yang terbaik untuk diri dan untuk tempat Anda bekerja. Saya sampaikan ini undang-undang agar kita saling mengetahui aturan-aturan duduk perkara apapun tentang perburuhan. Bukan pokoknya bukan di sana itu, di sini kenapa enggak, bukan dasarkan itu, tapi aturan-aturan ketenaga kerjaan. Jadi saya sampaikan hal-hal ini, mudah-mudahan kita dapat balance, win-win solution terhadap satu dan lain antara pemberi kerja dan pekerja. Demikian, jangan lupa like and subscribe, silakan di share, mudah-mudahan bermanfaat pengalaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.